Pada video kali ini, saya akan membahas pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 pada buku English for Nusantara chapter ketiga, Love Our World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel, Putri Ardifa. Pada chapter ketiga ini nanti, kita akan mempelajari 3 unit. Unit yang pertama, Look Around You. Unit yang kedua, This is the Way. Dan unit yang ketiga, Act Now. Nah, pada video ini saya akan membahas pada unit 1, Look Around You. Unit 1, Look Around You. Lihatlah di sekitarmu. Pada section yang pertama, Say what you know. Katakan yang kamu ketahui. What do you usually do in this situation? Apa yang biasanya kamu lakukan pada situasi berikut ini? Pada situasi yang pertama, di sini terdapat gambar Your hands are dirty. Tangan kamu kotor. Nah, jika kamu mendapati situasi tersebut, jika tangan kamu kotor, kira-kira hal apa yang akan kalian lakukan? I would wash them with soap and water. Aku akan mencucinya dengan sabun dan air. Karena tangannya kotor, nah kita harus mencuci tangan kita dengan air yang mengalir dan juga sabun, supaya tidak ada kuman-kuman di tangan kita. Untuk situasi yang kedua, you have a used plastic bag in your hand. Kamu menggunakan tas plastik atau tas kresek di tanganmu. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan dalam situasi tersebut? Saya akan membuangnya dengan benar di tempat sampah daur ulang atau tempat sampah yang telah ditentukan. Nah, biasanya di tempat sampah kan ada sampah yang khusus untuk plastik ya, untuk daun-daun kering itu kan ada sendiri ya. Karena kalau sampah plastik ini nantinya akan didaur ulang. So I will dispose of it properly in a designed recycling bin or trash can. Berikutnya untuk situasi yang ketiga, you see a faucet with running water. Kamu melihat keran dengan air yang mengalir. Nah, di sini kondisinya kerannya itu tidak digunakan, tetapi airnya masih mengalir. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? I will turn it off. Aku akan mematikan itu. Maksudnya mematikan keran airnya ya. Karena kalau keran tidak digunakan, ya harusnya dimatikan airnya supaya kita tidak membuang-buang air ya. Untuk situasi yang keempat, the light is on during the day. Lampu menyala pada siang hari. Nah, kalau lampu pada siang hari itu seharusnya yang kita lakukan adalah I will turn it off. Aku akan mematikan itu, karena lampu biasanya hanya digunakan ketika gelap atau pada malam hari saja ya. Kalau pada siang hari, kita harus mematikan lampu supaya menghemat energi dan juga menghemat listrik. Selanjutnya pada section yang kedua, yaitu section listening, mendengarkan. Pada section 2 ini terdapat kotak kata. Nah, di sini terdapat word box atau berbagai kosakata yang nanti akan kalian temukan pada chapter ini. Listen to audio 3.1. Andre and Monita are having lunch together with food they bought from the canteen. Nah, di sini kalian bisa mendengarkan audionya yang bisa kalian dapatkan linknya di kolom deskripsi. Nah, saya sudah sisipkan di situ ya. Namun di sini kalian juga bisa membaca komik yang ada di halaman 133. Nah, di sini ada percakapan Andre dan Monita. Wah, I'm full. Wah, aku lapar. Yeah, me too. Let's get back to our class. Ya, aku juga. Mari kita kembali ke kelas. Okay. Oh, wait. Let's put our trash in the trash can first. Oh, tapi tunggu dulu. Mari kita buang sampah ini ke tempat sampah. You are right. Kamu benar. Here is a trash can. Ini adalah tempat sampah. It is full already. The trash is all over the place. Sampahnya sudah penuh. Sampahnya sudah melebihi tempat sampah. But the one right there is full too. Tetapi yang di sana juga sudah penuh. Yeah, it's full of plastic waste from snack wrappers and straws. Ya, itu sudah penuh dengan sampah plastik dari jajan
dan juga bungkus makanan, serta sedotan. That's too bad. We should reduce the use of plastic from now on. Itu sangat buruk. Kita seharusnya mengurangi penggunaan plastik mulai dari sekarang. It's bad for the environment. Itu sangat buruk untuk lingkungan. And it's not good for our health either. How about we bring our own container next time? Dan itu juga tidak baik untuk kesehatan kita di kemudian hari. Bagaimana jika kita membawa tempat makan lain waktu? Good idea, Andre. Let's do that. Ide yang bagus, Andre. Mari kita lakukan. Oke, itu tadi percakapan antara Andre dan juga Monita ya. Mereka sedang membicarakan sampah plastik yang ada di sekolah mereka yang semakin menumpuk. Kemudian Andre memiliki ide untuk membawa tempat makan supaya mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, di sini kalian bisa menjawab soal berikut ini berdasarkan teks di atas. Soal yang pertama, how is the trash can at the canteen? Bagaimana tempat sampah yang ada di kantin? Nah, tadi kondisi tempat sampah yang ada di kantin itu penuh ya, full. Untuk yang nomor 2, what kind of trash make the trash bin full? Jenis sampah apa yang membuat tempat sampah itu penuh? Sampah yang membuat penuh itu adalah sampah plastik, plastic waste. What does Monita suggest that we do about plastic use? The use of plastic. Nah, kira-kira apa yang Monita sarankan kepada kita untuk tentang sampah plastik ini? Reduce the use of plastic. Mengurangi sampah plastik. Yang nomor 4, what is Andre's response to Monita's suggestion? Apa respon Andre terhadap saran Monita? He says that plastic is bad for the environment. Dia mengatakan bahwa sampah plastik itu sangat tidak baik ya, sangat buruk untuk lingkungan. What will they do next time? Apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari? Mereka akan bring their own container. Mereka akan membawa tempat makan mereka sendiri. Untuk yang nomor 6, Monita mengatakan, good idea, Andre. Nah, maksud dari kalimat itu apa? Berarti Monita setuju dengan saran Andre ya. Monita agrees with Andre's idea. Lanjut pada section yang ketiga, listening. Listen audio 3.2, Galang, Andre, and Monita are at the canteen for lunch. Then, Galang shares something important with them. Dengarkan audio 3.2, Galang, Andre, dan Monita berada di kantin untuk makan siang. Kemudian Galang membagikan sesuatu yang sangat penting kepada mereka. Nah, apakah itu? Kita simak untuk dialog berikut ini. First, turn on the faucet and wash our hand with running water. Pertama, nyalakan kerannya dan cuci tangan kita dengan air yang mengalir. Next, turn off the faucet. Kemudian, matikan kerannya. Apply the hand soap. Gunakan sabun cuci tangan. After that, rub our hands together starting from the back of hands. Setelah itu, gosok bersama-sama tangan kita mulai dari punggung tangan. Between the fingers, antara jari-jari atau di sela jari-jari, and under the nails for 20 seconds, dan di bawah kuku selama 20 detik. Turn on the water and wash our hands with clean water. Nyalakan kerannya dan cuci tangan kita dengan air bersih. Turn off the faucet. Matikan kerannya. Last, dry our hands with a towel. Yang terakhir, keringkan tangan kita dengan handuk. Let me try now. Mari aku coba sekarang. Let me try too. Mari aku coba juga. Nah, di sini tadi Galang memberikan informasi tentang cuci tangan ya kepada Monita dan juga Andre. Nah, tadi di situ disebutkan langkah-langkah mencuci tangan. Nah, mulai dari yang pertama, kemudian apa yang dilakukan sampai yang terakhir. Nah, di sini pada lembar kerja yang berikutnya, kalian diminta untuk mencocokkan ya, menarik garis berdasarkan gambar dan ilustrasinya.
Untuk gambar yang pertama, ini keterangan yang sesuai adalah apply hand soap, menggunakan sabun cuci tangan. Untuk gambar yang kedua, ini keterangan yang sesuai adalah rub hands together, gosok tangan bersama-sama. Kemudian, yang berikutnya, turn off the faucet, matikan kerannya. Untuk gambar yang berikutnya, wash hand with running water, cuci tangan dengan air yang mengalir. Kemudian gambar yang terakhir, dry hands with a towel, keringkan tangan dengan menggunakan handuk. Pada lembar kerja 3.4, berilah tanda silang pada instruksi yang tidak tepat ketika mencuci tangan. Nah, jika instruksinya atau perintahnya itu tidak benar, kalian bisa memberikan tanda silang pada pernyataan tiap nomor berikut ini. Nah, untuk pernyataan yang pertama, wash hands with running water. Cuci tangan dengan air yang mengalir. Benar ya? Untuk yang nomor 2, turn on the faucet when applying the soap. Nyalakan kerannya ketika menggunakan sabun cuci tangan. Nah, ketika kita menggunakan sabun cuci tangan, itu kerannya harus dimatikan, turn off. Nah, nomor 2 ini salah. Nomor 3, rub hands for 10 seconds. Gosok tangan selama 10 detik. Nah, ini kurang ya. Yang benar adalah 20 detik. Nomor 4, wash hand with clean water. Cuci tangan dengan air bersih. Nah, ini benar. Dan yang nomor 5, dry hands with a towel. Keringkan tangan menggunakan handuk. Nah, nomor 5 ini juga benar ya. Kita langsung pada section yang kelima, listening. Listen audio 3.3 Galang is showing Pipit how to wash hand. Pada audio 3.3, di sini Galang menunjukkan kepada Pipit bagaimana cara mencuci tangan. Oke, di sini juga ada dialognya ya, antara Pipit dan Galang. Hai Pipit, hai Galang, why are you washing your hands? Mengapa kamu mencuci tanganmu? Because virus are everywhere. Karena virus di mana-mana. We need to wash our hand often. Kita harus sering-sering mencuci tangan kita. Well, I know that. Ya, aku tahu itu. But, why do we do it like that? Tetapi, mengapa kita harus melakukan seperti itu? Like what? Seperti apa yang kamu maksud? I'm rubbing my hands with soap for 60 seconds. Aku menggosok tanganku dengan sabun selama 60 detik. Yes, but you are leaving the faucet running. It was the water. Ya, tapi kamu meninggalkan keran yang masih menyala. Itu menghabiskan air. Oh yes, I forgot about it. Oh iya, aku lupa itu. From now on, mulai dari sekarang, I will turn the faucet off when I rub my hands. Aku akan mematikan kerannya ketika aku menggosok tanganku. Thank you for reminding me, Galang. Terima kasih sudah mengingatkan aku, Galang. You are very welcome, Pipit. Terima kasih kembali, Pipit. Based on the audio, choose whether the following statement are true or false. Pada lembar kerja 3.5, di sini tentukan pernyataan benar atau salah dari bacaan itu tadi, ya, dari bacaan di atas antara Pipit dan juga Galang. Di sini jika pernyataannya benar, kalian bisa memilih yang true. Jika pernyataannya salah, kalian bisa memilih yang false. Pernyataan yang pertama, we need to wash our hands more often during the pandemic. Kita butuh untuk mencuci tangan kita lebih sering selama pandemi. Nah, pernyataan nomor 1 ini benar ya, true. Pernyataan yang kedua, we rub our hands with a soap for 60 seconds. Kita menggosok tangan kita tanpa sabun selama 60 detik. Nah, pernyataan nomor 2 ini salah ya. Yang benar itu mencuci tangan selama 60 detik menggunakan sabun. Untuk yang nomor 3, we need to turn off the faucet when rubbing hands with soap. Kita perlu untuk mematikan keran ketika kita menggosok tangan kita dengan sabun. Nah, pernyataan nomor 3 ini benar ya. Jadi ketika kita mencuci tangan dengan sabun, itu kerannya kita matikan terlebih dahulu, supaya airnya itu tidak terbuang sia-sia. Untuk yang nomor 4, leaving the faucet running was the water.
Meninggalkan keran yang masih menyala itu membuang-buang air. Nah, ini juga benar ya, true. We need to save water. Kita harus menghemat air. Nomor 5 ini juga benar, true. Nantikan video pembahasan dari chapter ketiga unit kedua di video saya yang selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.